Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Kinarahase naharama marato shikayaralamo Tuhan, buat hati kami makin melekat kepadamu dan selalu melekat kepadamu. Jangan biarkan hati kami berjarak dengan Engkau Tuhan. Taruh lekatkan kuat. Lekatkan dengan kuat Tuhan. Hamba minta, hamba mohon demi nama Tuhan Yesus. Lekatkan dengan kuat Tuhan. Lekatkan dengan kuat. Lekatkan dengan kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ambil 1-2 menit saudara. Buka hati sungguh, nikmati dia. Ada banyak orang akan dengar suara Tuhan. Ada banyak orang akan lihat penglihatan-penglihatan. Banyak orang akan dengar dia bicara ke dasar hatimu yang paling dalam. Kirakata shikamata kain. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Kiarakata shikini kata guru syukun. Sikai mikata soto guru nata kaimi. Kiana hasiki kiarakato soto karalama. Mishiki kiarahata sokono mushiki nikah. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik. Kasih Tuhan. Pagi ini Kau bicara di hati kami. Bicara Tuhan di dasar hati anak-anak-Mu. Berikan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian turun. Semua karena anugerah yang membuat kami mengerti akan hati-Mu. Ubah kami Tuhan. Berkati kami dalam anugerah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Pak Yusak di tengah-tengah kita, tetapi, nah ada tetapinya. Tadi pagi ya, diberitahu Tuhan ada pesan Tuhan yang harus disampaikan. Siapa yang mau terima pesan Tuhan? Nah, tapi nanti sore pesan Tuhannya disampaikannya. Jadi Anda harus balik lagi nanti sore, kalau mau dengar pesan Tuhan yang beliau. Karena Tuhan berkata nanti sore. Jadi hari ini pesan Tuhan yang berbeda. Tapi saya berdoa melengkapi atau apapun lah. Yang dari Tuhan selalu luar biasa. Siapa yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Ada satu ayat yang beberapa hari yang lalu Tuhan itu tunjukkan dan Tuhan ajarkan sesuatu yang menarik di sini. Dan saya ingin supaya Anda bisa tangkap akan hati Tuhan. Karena sebetulnya Dia sediakan yang sangat ajaib buat hidup anak-anaknya.
1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, lihat pada ayat yang ke-9. Nanti khususnya perhatikan pada kalimat yang kedua, ada sebuah istilah yang dipakai yang menurut saya mungkin kita tidak pernah ngeh untuk memperhatikan ini sebetulnya apa. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab, apa saudara? Benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Perhatikan Alkitab mengatakan bahwa sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Menarik sekali bahwa kata benih di sini kalau Anda lihat di dalam bahasa Girikanya, bahasa Yunaninya, kata benih ini menggunakan satu kata yang kalau saya sebutkan saudara mungkin akan kaget. Tapi saya berdoa Anda membacanya, memperhatikannya dengan mata rohani yang dikuduskan Tuhan. Sebab kalau gini saudara ya, sebetulnya orang ini tergantung dari pikirannya ini dan cara lihatnya. Alkitab mengatakan buat orang yang suci ya semuanya suci, buat orang yang tidak suci ya semuanya nggak suci. Kalau pikiran saudara ini isinya itu percabulan dan pornografi, ya, nanti ada orang ngomong gini, wah ini kok anak dua menari erotis. Kenapa Anda berpikir erotis? Karena otakmu ini penuh dengan erotisme. Kalau ini nggak ada, coba kalau Anda mau coba ya, nanti saudara sama istrimu nari coba, seperti mereka. Itu ya, tanya yang nari saudara, saya ngomong terus terang ini, mikir yang enggak aja nggak bisa, ngangkat badannya orang itu susah, itu harus konsentrasi habis-habisan. Nah jadi kalau orang lihat, ini kok erotis, ya mungkin dari mana Anda tahu erotis? Karena pernah minimal lihat tarian erotis mungkin, Anda pokoknya ada yang erotis di matamu dan di pikiran. Biasanya loh ya. Nah, sekarang saya minta Anda kalau dengar firman ini, minta Tuhan menguduskan, supaya kita bisa ngomong terbuka, karena ini akan mempengaruhi cara berpikir saudara, dan melihat sebetulnya Anda diciptakan seperti apa. Alkitab mengatakan sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Kata benih di sini dari kata sperma. Dengan kata lain, Alkitab mengatakan sperma ilahi ada di dalam dia. Nah, mikirmu apa coba? Ayo. Kalau dengar kata sperma ilahi, Anda mendengar kata sperma, mikirmu apa? Surat karo-karuan toh saudara? Ini begini, sekarang spermanya Tuhan. Terus beberapa orang mikirnya, tapi wani mikir Tuhan jorok-jorok. Ayo. Nah, sekarang saya mau jelaskan, perhatikan baik-baik saudara. Bayangkan ya, ada kata sperma ilahi di dalam dia. Saya ini bukan dokter saudara, dokter Andes, jadi beda ya. Tapi ketika Kesia itu mau lahir, kan kami periksa ke dokter ya, ahli kandungan. Lalu saya ngomong sama dokternya, dok, waktu anak saya lahir, saya mau tungguin di ruang bersalin. Saya mau lihat anak saya lahir. Dari 3 anak, yang 2 perempuan saya tungguin. Yang 1 tidak sabar menunggu, 8 bulan sudah langsung keluar. Yang tengah ini, laki 1 ini, keluarnya 8 bulan. Tapi yang 2 ini lahir 9 bulan. Yang paling ajaib yang kecil, ini lahir karena nasi goreng.
Ini cerita sedikit nih, kita baru makan nasi goreng kretek mbirok. Nah, kretek mbirok tuh. Habis makan, istri saya mules, masuk rumah sakit. Gak lama itu keluar, Sasa itu keluar itu ya, gak kerasa loh, sudah keluar. Nongol kepalanya gitu. Jadi lahirnya itu berucut begitu. Nah, kalau anak pertama nyaris lahir di toilet WC. Enggak kuat toh, godok begini. Ngejannya itu kalau lahir mungkin lahir bukan Semarang tapi toilet tanggal berapa gitu. Makanya langsing, kurus karena lahirnya di tempat yang sempit. Hampir tapi enggak jadi. Nah, jadi ketika anak pertama mau lahir, saya bilang sama dokternya, saya mau tungguin. Lalu dia bilang gini, Bapak kuat tidak? Kuat. Memang sudah pernah? Belum. Lah kok berani bilang kuat? Kira-kira kuat saya. Terus dia ngomong terus terang, ini ada beberapa suami yang seperti Anda. Mau nungguin, saya tanya kuat, dia bilang kuat, begitu lihat darah, pingsan. Jadi bukannya membantu anaknya telah dilahirkan, ngurusi bapaknya dulu yang pingsan malah repot. Nah, saya bilang ya, bagaimana saya tahu bahwa saya kuat? Menurut saya kuat. Karena kalau saudara pernah lihat itu proses itu menarik, manusia nongol itu kan menarik. Terus dia ngomong begini, sudah gini aja Pak, saya pinjamin Bapak, saya beri Bapak satu video. Ini video tentang proses bagaimana seorang anak itu bisa ada di kandungan, sampai kemudian dia lahir. Ini fotonya berwarna, videonya berwarna. Kalau Bapak lihat ini dan kuat, boleh. Tapi kalau Bapak lihat ini, merasa nggak kuat, tolong ya Pak, jangan dipaksakan. Oke. Saya nonton video itu waktu pulang, dan saya kuat. Dan kenyataan saya tungguin. Lahir, saudara. Nah, ini yang saya mau cerita dari video itu. Jadi bukan karena saya ngerti kedokteran, saudara. Tapi ya pengetahuan ini membuat sebagian pengetahuan itu saya mengerti. Jadi dia cerita gini nih videonya, bagus sekali. Ketika suami istri itu berhubungan, lalu kemudian keluar dari suaminya itu sperma. Oke. Sperma yang masuk ke badan perempuan itu sekali, itu jumlahnya jutaan. Saya kaget, saya pikir cuma 2 jalan-jalan masuk cari telur, itu enggak, jutaan. Nah, bayangin ya, untung itu tidak anakmu sejuta, saya lahir kayak kodok itu kan, banyak gitu, aneh loh, jutaan saudara. Saya berkata, wah ini Tuhan itu baik loh. Dia beri persediaan itu jutaan. Nah, jutaan sperma ini, ya, ini saya ceritakan supaya Anda ngerti. Ingat loh, mikirnya sih genah, ya, jangan mikir sih enggak. Ini jutaan ini lari, berlomba masuk, cari sel telurnya perempuan, istri. Maka dia, sebetulnya yang dihadapi pertama itu lomba lari, racing. Wah itu kebut-kebutan, wah rame itu, kelihatan di gambar tuh kelihatan sekali. Itu kayak ada yang siksak, tapi itu cepat sekali, karena ada kayak ekornya gitu kan. Itu gerak, terus, jutaan. Nanti dari jutaan ini saudara, itu saringannya banyak sekali. Terutama apa? Karena di bagian itu perempuan itu sebenarnya ada yang dilewati itu sampai dia dapat telurnya itu, adalah sebuah daerah yang katanya ini keasamannya tinggi. Dan itu mematikan sperma itu. Karena sebetulnya itu daerah yang ada Tuhan beri untuk supaya kalau ada virus atau bakteri mati. Jadi tidak membuat masalah di badan. Nah ini benda asing kan, itu cenderungnya dimatikan di situ. Jadi jutaan sperma ini, yang pertama dia harus, mana yang paling kuat, paling cepat, gerak. Lalu kemudian dia mesti ngadepi sekitarnya.
Ini yang beracun, yang gawat ini, yang mematikan. Ya ini yang terjadi sebetulnya. Jadi dia mesti bisa menghadapi lingkungan yang cenderung mematikan dia. Dan memang dari jutaan ini begitu banyak yang mati. Kalau masih bisa bertahan hidup, maka dia berlomba dengan yang lain. Nanti di titik sana tinggal beberapa yang bertahan, saudara. Bayangin, dari jutaan ini, sebagian besar di tengah jalan mati. Gak tahan dia. Karena ini betul-betul mematikan. Sekitarnya, lingkungannya, suasananya, semua itu mematikan. Nanti tinggal hanya beberapa. Dari beberapa ini berlomba. Mana yang bisa lebih dulu masuk dan membuai. Jadi begitu saya lihat itu ya, gambar itu. Saya masih ingat, saya lihat gambar itu. Saya bilang begini, luar biasa. Saudara dan saya itu diciptakan dari benihnya aja champion, saudara. Mengalahkan jutaan yang lain. Sehingga lahir orang seperti Anda dan seperti saya. Jadi secara manusia ini, Anda dan saya itu diciptakan dengan potensi dan benih seorang champion. Coba ngomong sebelahmu, aku ini benihnya juara. Nah, kok sekolah mogokan, nah itu masalah. Jadi ada yang salah. Bayangkan ya, benihnya itu benih juara. Ini baru ngomong secara manusia loh, saudara. Sekarang saya bisa mengerti. Kalau Alkitab mengatakan di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang, more than conqueror. Kenapa? Bayangin ya, secara manusia kita ini, benih yang melahirkan kita ini bukan sembarangan. Bagaimanapun itu bisa melewati semua racun, keasaman, kematian yang mengerikan. Jutaan yang lain mati. Yang lain tidak mampu. Satu yang mampu. Lahirlah orang seperti kita. Jadi jangan pernah ngutuki dirimu dengan berkata gini, saya ini apa, saya ini diciptakan kayak begini, modelnya kayak begini, Anda marah dengan Tuhan. Itu ya, detik itu the best, saudara. Jadi saudara, itu sebetulnya benihmu itu juara. Nah saya kok mogoan Pak, keset. Saudara sedang mengingkari sendiri seringkali akan sebetulnya apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Nah, belum ditambah, begitu engkau lahir baru, Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab berkata, sperma ilahi di dalam kamu. Bayangin, siapa itu? Yesus. Itu kan dia, itu champion betul. Pemenang paling hebat di dunia, namanya Yesus. Secara daging ini, engkau diciptakan dengan potensi juara. Karena benih di dalam kita itu, benih yang champion, benih yang unggul, benih yang terbukti bisa mengalahkan jutaan. Tapi kemudian ketika engkau terima Yesus, di dalam rohmu ada dia di dalam kita. Loh, secara manusia saja, dengan potensi champion kehidupan kita, berapa banyak orang kalau Anda perhatikan ya, dia berkembang secara manusia ini, dia kembangkan dirinya dan jadinya luar biasa. Nah sekarang ketika engkau terima Yesus, di dalam dirimu ini, bukan hanya secara daging engkau champion, tapi secara roh juga sama. Ditambah lagi, ketika engkau dibaptis dengan Roh Kudus, Roh Tuhan memenuhi kehidupanmu. Lah kurang apa, saudara? Di daging dapat, di spirit dapat, Roh Tuhan memeteraikan. Ajaib gak? Yang namanya orang Kristen ini sebetulnya, itu merupakan ciptaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Makanya kalau Anda ini terima Tuhan dan penuh Roh Kudus, terus hidupmu
ora iso aku, lah piye, aku tak utang wae, tak nyolong sithik. Nah itu gawat. Engkau ini seperti raja wali hidup di kandang ayam. Banyak orang nggak tahu saya ya, begitu gampang nyerah. Nah, ini kita belum ngomong soal janji Tuhan, soal anugerah Tuhan loh. Jangan engkau lihat dirimu sebagai, ya memang dosa merusak semua, kita mengerti. Tapi potensi Tuhan di dalammu itu dahsyatnya luar biasa. Dan ini Tuhan ngomong ini, ada beberapa orang sudah nyerah, hampir nyerah. Dan Tuhan berkata, beritahu nak, ada potensi besar di hidup mereka. Mau dibiarkan mati, atau mengizinkan aku membangkitkannya. Dan hari ini dia mau berikan roh pengharapan kepada saudara. Supaya engkau bangkit lagi. Amen, saudara. Nah, lalu bagaimana Pak? Nah, perhatikan gambaran tadi. Benih yang juara, sperma yang juara itu, dia mesti punya kekuatan daya tahan. Dia mesti melewati akan daerah yang mematikan. Nah, itu sebetulnya daya tahan itu ada pada saudara. Tuhan sudah berikan itu di dalam dirimu. Seberapapun Tuhan tarik kita ya, untuk kita dibawa seperti yang Dia mau. Sebetulnya Dia sudah berikan kemampuan untuk bertahan. Memang kita akan teriak, nggak kuat sepertinya. Kita bilang, Tuhan aku nggak kuat nih. Ini bukan areal yang biasa aku masuki. Aku nggak tahan dengan ini. Tapi kalau engkau bertahan, berkata Tuhan, beri anugerah. Dan engkau berkata, engkau dimampukan Tuhan. Dan engkau tahu itu. Karena sebetulnya secara benihnya, sudah dalam hidup saudara. Wah, saya kalau lihat ciptaan manusia itu, bagaimana Tuhan menciptakan prosesnya itu, saya kagum loh saudara. Dan Tuhan berkata, nah, aku tidak ciptakan yang namanya manusia itu sembarangan. Aku taruh itu sesuatu yang ilahi di dalam mereka. Dan yang kedua kalau Anda perhatikan, itu juara yang bisa mengalahkan jutaan pesaingnya. Jutaan saudara. Kalau engkau mengalahkan 20-30 orang, ya orang berkata, ya oh bisa lah. Tapi kalau engkau mengalahkan jutaan orang, dan akhirnya mencapai garis finish, itu sudah ada di dalam kita. Makanya kalau Tuhan itu mau kita mencapai garis akhir, itu bukan sesuatu yang bertentangan sebetulnya dengan apa yang sudah Dia tanamkan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa melihat itu, sebetulnya itu luar biasa. Coba ngomong sebelahmu, ada benih juara dalam diriku. Ada benih ilahi dalam roh. Amen, saudara. Kita lihat beberapa ayat lain. Saya berharap ini akan memberikan sebuah clue, masukan cara berpikir yang berbeda. Ini yang sebetulnya Tuhan berkata, jangan berhenti berjuang, jangan gampang menyerah. Mari kita lihat lagi, Kisah Rasul pasal yang ke-17. Ingat Alkitab berkata ada benih ilahi di dalam kita. Kisah Rasul 17, lihat pada ayat yang ke-29. Alkitab berkata, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Alkitab mengatakan karena kita berasal dari keturunan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ada benih ilahi di dalam kita. Jadi ketika kita terima Yesus, saudara, itu ajaib loh. Itu membuat kita punya kekuatan dan Alkitab mengatakan kamu termasuk keturunan Allah. Makanya kita disebut anak-anak Allah.
Itu juga itu bukan cuma label biasa. Banyak orang itu yang tidak ngeh dengan perkataan kamu ini anak-anak Allah. Itu betul kamu ini anak Allah. Siapa yang percaya saudara ini anak Allah? Coba angkat tangan. Nah, anak Allah kok memble itu ngisi-ngisi ke bapak saudara. Tapi kita sampai seberapa Anda yakin kau anak Allah? Dengan tantangan, dengan semua kesulitan, dengan semua hambatan, apakah engkau anak Allah? Atau engkau gampang menyerah dan bukan anak Allah? Saudara tahu seringkali ayah atau siapapun itu menciptakan sebuah reputasi ini yang sulit buat anak-anaknya, sebagian. Saya pernah ngobrol dengan beberapa, dengan adik-adik, Pak Daniel, dengan Bu Iin, dengan Pak Samuel. Dulu kalau ngomong gini, orang itu ngira ya, kita ini hebat jadi anaknya Yusak Cipto. Berat tau nggak? Mau gini sedikit, anak Yusak kok ngono, mau gini sedikit, anak Yusak kok gitu. Semua papa yang jadikan standarnya. Jadi mau nakal sedikit, anaknya Yusak Cipto kok nakal. Mau agak nipu sedikit, anak Yusak Cipto kok nipu. Mau rada ugal-ugal, anak Yusak Cipto selalu papa. Jadi kita diukur dengan standarnya papa. Ini anak-anak saya sama aja. Nah, mulai begini, anak Petrus Agung kok ngono. Mudah-mudahan mereka belum bosan dari anak saya, saudara. Nah, sebetulnya gitu loh. Nah, saudara itu bukan hanya anaknya Pak Yusak Cipto, Anda itu anak-anaknya Allah. Jadi kalau misalnya pelayanan sembarangan, anak-anaknya Allah kok sembarangan, jadi anak setan. Nah, malah gitu kan omongan orang. Kenapa orang dunia berkata gini? Orang Kristen kok gitu? Kenapa? Karena saudara itu punya predikat anak Allah. Nah, yang punya ini nggak ngeh. Sudah merupakan pernyataan biasa. Alkitab berkata ada sperma ilahi di dalammu. Karena kita mengatakan itu engkau itu keturunan Allah juga. Mau lari kemana? Nah, ini bukan beban sebetulnya, tapi ada potensi yang luar biasa yang ada di dalam saudara. Nah, kenapa orang itu ngomong gini? Anaknya Yusak kok gitu, anaknya Pak Agung kok begitu? Sebab mereka berkata gini, ini kan dari benih orang-orang ini, harusnya kan anak-anaknya ya dapatlah. Tahu nggak saudara, secara beban itu begitu. Kalau Anda anak presiden apalagi? Anak presiden kok, itu anak presiden serba salah saudara. Makan di warung salah, makan di restoran salah, ketemu pengusaha salah, sekarang kan begitu kan? Nggak ketemu juga salah. Tapi ada tuntutan yang berkata, loh kamu tuh punya benihnya orang ini loh. Maka sama sebetulnya dengan kita, dengan Tuhan. Kamu tuh punya benih ilahi loh. Nah, itu potensi benih ilahi yang seperti itu di dalam kita. Ajaib nggak sebetulnya? Saya lagi mencoba menyadarkan saudara, bangun sebentar saudara. Karena banyak orang lupa siapa dirinya. Itu kalau seperti Anda anak presiden gitu ya. Tiba-tiba Anda lupa Anda anak presiden. Mau ada pengawal memberi hormat, Anda malah sungkan, oh maaf. Loh, kok maaf gimana? Itu pengawal memberi hormat. Oh, maaf saya juga memberi hormat ke Bapak. Malah lucu kan saudara? Disik-disikan memberi hormat. Loh dia anak presiden. Atau dia presiden malah. Anda bisa betapa kacaunya kita. Karena kita tidak ngeh nih. Ini bukan sebutan yang biasa yang berkata anak Allah. Bukan. Itu adalah potensi ilahi di dalam kita ini. Luar biasa. Nah, ini kalau diserahkan ke tangan Tuhan, dengan pengerjaan roh Tuhan, seperti apa jadinya? Karena saya membayangkan ini seperti bom, saudara. Dan Roh Kudus seperti apinya. Kalau Anda mengizinkan dia nyulut hidupmu,
Waduh, dunia bisa geger. Dan jangan berpikir Tuhan itu Tuhan yang tidak tepat janji loh saudara. Dengan Abraham dia berkata keturunanmu akan memiliki dunia. Ini di Amerika lagi rame dibahas saudara. Saya baru pulang dari Amerika minggu lalu. Dan mereka nyoroti orang namanya George Soros. Yang mengguncangkan banyak, mereka berkata ini orang bagian dari sebuah kelompok kecil. Yang percaya harus dibangun tata dunia baru, New World Order. Makanya dia suka goncang-goncang negara itu. Dan Soros dia berkata itu cuman pion. Belakangnya ada. Tahu belakangnya? Yahudi semua itu. Keturunannya Abraham semua. Dia kendalikan dunia hari ini. Karena kebanyakan kita tidak pernah masuk dalam sebuah lingkup yang seperti itu. Anda nggak ngeh. Tapi itu memang begitu. Makin Anda naik gitu ya, masuk ke lingkup-lingkup seperti itu, makin mengerikan memang. Tapi ujungnya semua dikendalikan anak-anak Abraham. Nah makanya waktu kami disuruh ke Israel yang lalu, Tuhan berkata, kamu di sana untuk menjadi milik pusakaku. Dan itu legitimasi yang hebat sekali, membuat saudara punya kekuatan rohani sebetulnya. Seperti anak Abraham di dunia ini. Tapi kita lebih dari cuma anak Abraham, anak-anak Allah. Saya harap saudara mengerti. Coba kita lihat lagi. Sekarang di Timotius, 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, dipakai istilah lagi, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sebagai manusia Allah, tugasnya engkau mesti rebut, dan engkau mesti lari dalam perlombaan lari. Ini racing, lomba lari. Ini the great race of life istilahnya. Sebuah lomba lari dalam kehidupan ini yang besar sekali. Persiskan dengan gambaran sperma tadi. Dia melawan jutaan yang lain. Dan akhirnya dia menang. Lahirlah Anda dan saya. Dalam kehidupan kita ini, sebetulnya itu yang Tuhan mau sediakan dalam kehidupan kita. Dan Alkitab mengatakan, tapi kamu ini manusia Allah. Saudara, ada sesuatu yang besar, yang ilahi. Di dalam diri saudara. Itu bukan di luar lagi. Sudah di dalam saudara. Alkitab mengatakan, Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you is the hope of glory. Karena ada benih di dalam kamu itulah. Itu pengharapan yang kuat. Ada kemuliaan yang luar biasa. Saudara, sekarang saya mau cerita sedikit. Ketika saya mulai lahir baru, masih SMA, hati saya ini bisa kepingin betul kenal Tuhan. Saya baca Alkitab, ya. Tiap hari saya baca Alkitab. Di Semarang waktu itu hanya ada toko buku Kristen 1, Betania itu. Nah, kalau saya pas nggak ada kerjaan, nganggur, saya ke sana. Nggak beli buku, nggak punya duit saudara untuk beli buku. Jadi cuma ngintip, nebeng baca. Nebeng. Ya, Indonesia lain dengan Amerika. Kalau di Amerika, toko buku itu Anda bawa kopi, masuk toko buku, ada duduk di bawah, baca buku, gak usah bayar. Saudara. Gak mau ya pulang. Nah memang kalau di Amerika, kalau dia suka buku itu dia beli. Kalau Indonesia gak suka, dia baca habis, dia kembalikan. Terus dia pulang, gak beli saudara. Sehingga kalau toko buku di Indonesia begitu, bangkrut dalam 2 hari pasti. Karena bukunya brodol semua, dibaca nih tok, gak dibeli. Indonesia buku ditutupi plastik sampai supaya nggak rusak.
Jadi dari mereka aja jual cover, nggak pernah ngerti isinya itu apa. Ya karena memang itu budaya kita belum seperti itu. Anyway, saya hanya ngintip-ngintip, saudara. Satu hari, saya ini bertanya di hati, aku perlu ngerti yang namanya iman. Nah hari itu saya masuk ke toko buku lagi, dan kemudian saya temukan satu buku dengan judul aneh sekali. Judulnya Dimensi Keempat, The Fourth Dimension. Tulisan dari Dr. Cho Yonggi. Saya ngintip baca. Satu kalimat di buku itu berkata begini. Sebab iman, dari Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dan dia berkata gini, kata firman itu rema. Nah saya mudeng rema itu apa? Rema itu bagian dari logos ini yang dihidupkan Roh Kudus, diberikan buat kita. Bahasa lainnya, sperma. Itu bukan sekedar firman yang di luar-luar, begitu enggak? Tapi rema itulah sebetulnya sperma. Makanya orang Kristen sebetulnya begini, saudara. Kalau Anda ingin melahirkan atau mendapatkan hal-hal besar dari Tuhan, itu hanya munculnya karena hubungan keintimanmu dengan Tuhan. Ya, Paulus pernah berkata rahasia suami istri, dia berkata rahasia ini besar. Dia mau berkata dia itu mempelai pria, kita mempelai wanitanya. Keintiman kita dengan dia akan melahirkan rema. Dia bicara ke kita pribadi, itu kayak sperma masuk ke roh kita. Nanti dibuai di dalam kita, akan timbul waktu beberapa saat, nanti pada waktunya lahir perkara besar. Jadi itu cara mikir kita, ngerti? Nah itu cara kerjanya Tuhan begitu. Sperma itu dari situ masuknya. Tiap kali kita bisa dapatkan benih itu, lahir hal-hal besar. Itu anak-anak rohani dari gereja. Karena kita berkata ada wanita yang mengandung dan dilarikan itu karena mau dibunuh oleh naga, kan dilarikan, saudara. Nah itu sebetulnya itu gereja yang mengandung sebetulnya. Dari mana? Dari keintiman kita dengan Tuhan. So kalau Anda dengan Tuhan itu intim, nanti Anda akan terima itu. Nah itu cara kerja. Dari pembentukan kita secara daging, waktu terima Yesus ya begitu, dapat Roh Kudus ya begitu, setiap kali ada apapun, itu mekanismenya sama. Makanya kita berdoa, minta keintiman hanya dengan Tuhan. Ngapain keintiman dengan Tuhan? Itu ya bukan cuma mesra-mesraan, lirik-lirikan sama Tuhan, dilus terus sama Tuhan, dan ngelus-ngelus Tuhan. Bukan cuma itu, kemesraan, keintiman itu melahirkan di kita, benih ilahi di dalam dia masuk ke kita. Nanti satu dua kata dari dia yang diucapkan, itu membuat tiba-tiba kita mengandung sesuatu yang besar di roh kita. Nah nanti kalau proses melahirkannya, ya itu rodok mules, saudara. Ketegangannya itu ada. Kalau sudah lahir, gitu ya. Katanya yang melahirkan, saya belum pernah secara daging. Itu bisa leganya luar biasa. Katanya sih, kalau lagi mau melahirkan, teriak, tidak mau anak lagi. Setelah lahir, ya lagi gak apa-apa. Dari 7, 8 begitu, maju tak gentar. So, itu prosesnya sebetulnya. Oke. Jadi saya baca itu, saya bilang, wah, ajaib ini. Ajaib. Itu merubah hidup saya. Jadi saya berkata gini, jadi bagaimana supaya aku punya iman? Ya, aku mesti dapat rema. Dari mana remanya? Ya Tuhan. Itu mengubah. Jadi saya tidak lagi kerja ngotot-ngototan. Saya tunggu rema, walaupun proses sampai jadi daging, nyerap bener itu butuh waktu bertahun-tahun. Tapi itu pengertian itu membuat sebuah istilah saya ini, revolusi di pikiran. Pecah nih yang lama. Dar. Saya bilang, kalau aku ngerti ini rema nih ya, aku hanya cari rema Tuhan. Nah satu kali, saya lagi di kantor, sangat kalah tuh, kantornya kecil waktu itu. Ada di tempel sama Pak Adi itu undangan konferensi
penginjil sedunia di Amsterdam. Tahun 83, Amsterdam 83. Saya lihat ini. Tiba-tiba ada ayatnya toh. Ada ayat itu. Tahu-tahu bisa begitu kuat. Ayat itu kayak muncul lompat. Cuk. Saya bilang, saya mau ikut. Saya belum full time. Daftar saya. Nekat. Karena saya tahu itu ayat bisa lompat. Nah itu sperma ilahi itu. Set masuk. Benih unggul. Itu saya bilang, saya mau daftar. Orang Indonesia cukup banyak yang berangkat tahun itu, tahun 83. Saya yang paling muda. Paling muda. Pak Adi juga daftar. Itu tidak semua diterima. Kami diterima. Bahkan Pak Adi bilang begini. Kamu naik apa nanti ke Belanda? Oh, saya belum tahu nih Pak Adi, tapi ini ada keterangannya. Saya baca dulu ya. Oh, saya naik Singapore Airlines. Kok bisa? Ya nggak tahu, saya bilang. Oh, saya dapat Singapore. Nah, Pak Adi, saya Malaysia Airlines. Ya senanglah makan nasi lemak, saya bilang. Sego gurih, saya berkata gitu. Ya tapi kan enak Anda. Lah jelas Singapore Airlines. Kelasnya berbeda. Loh kok bisa beda? Ya anugerah kita kan lain-lain. Nah, ini serta. Nah itu kalau nggak ada lompatnya itu ya nggak jadi. Nah itu loh saudara, ngerti nggak? Itu tuh sperma itu kayak begitu. Itu membuat Alkitab kamu itu manusia Allah, kamu keturunan Allah. Nah karena apa? Semua yang dikerjakan, benihnya Tuhan. Nanti memang ada waktu untuk sampai kita bisa ngandung, itu dan kemudian didoain dengan syafaat, lahir itu. Nah lahirnya semua itu, Alkitab berkata gini, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kenapa? Apa artinya lahir dari Allah? Dari sperma ilahi itu. Dengan itu saya berharap Anda punya gambaran. Kekristenan itu memang begitu. Nah setelah engkau terima yang ilahi itu, tidak terus kemudian ya sudah diamin aja. Enggak. Nanti dia akan berkata, lari nak, kejar nak. Apa? Itu dia ngomong. Nah waktu Anda lakukan itu, ya di tengah jalan banyak hambatannya. Jelas itu. Setan gak mau itu lahir. Tapi kalau engkau bertahan saja, nanti di saat-saat terakhir, dahsyat sekali. Nah, terus terang ini hari-hari yang saya kagum dengan Tuhan lah saudara. Dan ini Tuhan itu punya hobi lain, saya ceritakan saudara. Hobinya gini, dia cari orang-orang yang jelas-jelas gak mampu. Tapi mau, nah dapat sperma ilahi, kerja. Lalu bingungan kalau kerja. Karena dia gak mampu. Dia bukan ahlinya sama sekali. Nanti dia kerja itu kayak bingung tiap kali itu. Suruh bagaimana, gak ngerti. Harus gimana nggak ngerti. Yang pinter-pinter Pak, yang pinter-pinter itu malah dia nggak bilang, ya wis pinter. Kalau berhasil dia mesti bangganya luar biasa. Loh, aku pakai gini, tak strategi begini. Nah, saya ini lagi ngalami beberapa hari ini. Ngomong sesuatu gitu, ngomong. Rundingan tok 2 hari sini, rundingan tok. Itu kalau sudah mulai kepala saya sudah mulai mumet, tak tinggal keluar saya. Tinggal keluar, saya ke WC, itu sebetulnya nggak ngapa-ngapain, saya belok ke kamar situ. Saya berlutut, saya berdoa tuh. Saya bilang Tuhan, aku nggak mampu loh. Enggak, bukan engkau nggak bisa loh. Tulungi, coro nepi. Dah. Dan Tuhannya ya seringkali diem aja sudah. Loh kok diem? Ya terserah wong. Tuhan itu tidak secerewet mamimu memang. Mami itu bang cerewet. Harus ini. Tuhan tuh enggak. Kalau ngomong sekali, Anda sambar ya bagus. Dibiarkan ya 2 kali. Paling maksimal 3 kali. Mbok nang dikasih bola didiamkan. Kasih bola diamkan. Kasih bola diamkan. Ya sudah, dia pindah main lagi ya. Jarno iki wis main ini. Nah, kalau mamimu kan, ayo ditambah semet ayo.
malah rakyatnya dibalangki, saudara. Bedanya di situ tuh. Jadi kalau dia diem, ya diem, sudah mau gimana? Ya diem, tak tunggu nggak ada, saya keluar lagi. Berubah orangnya. Itu berkali-kali. Jadi saya bilang, kok aneh ya? Ya begitulah. Sebab ini harus terima benih ilahi. Jangan nyerah juga, fight terus. Sampai seberapa Tuhan tolongin kita. Nah, nanti Anda akan diajari lagi namanya hitungan raja-raja. Ngitungnya gini, ngitungnya gini, ngitungnya. Nanti lama-lama itu cara mikirmu. Seperti Paulus berkata, kami punya pikiran Kristus. Mikirnya itu sudah diajari sampai, oh mikirnya gini toh Tuhan, mikirnya gini. Nah saudara ini loh, ini tuh serius loh. Ini bisa mengubah begitu banyak dalam kehidupan kita. Memang simpel kelihatannya, tapi tidak semudah yang Anda pikir. Saya mengakui itu. Tidak semudah yang kita duga. Tapi ini pola Tuhan. Ada potensi ilahi yang kuat di dalam dirimu. Ada anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Ya. Seringkali ketika kemampuan tidak ada, tapi kalau engkau punya keintiman, itu akan membuat perbedaan. Sebab engkau dipercayai Tuhan. Saudara tahu kalau di kerajaan-kerajaan dulu itu, raja itu kan selirnya banyak. Itu kalau permaisurinya tidak bisa punya anak, wah itu rame saudara. Maka semua gundik selir raja bersaing untuk mendapatkan anak sebanyak-banyaknya. Supaya siapa tahu satu di antaranya jadi raja pengganti. Nah ini terus terang ini. Permaisurinya Tuhan itu, Israel belum percaya Yesus. Maka bangsa-bangsa ini, saya anggap selirnya ini, Anda mesti berlomba memikat hati Tuhan. Siapa tahu lahir yang hebat-hebat, dan pasti akan terjadi, saudara. Tuhan memberikan sebuah kesempatan, anugerah buat bangsa-bangsa ini. Dan Tuhan berkata begini, nak menjelang akhir zaman ini, aku akan cangkokkan beberapa orang yang ngerti hatiku. Dan mereka secara daging akan seperti keturunan Abraham daging. Bahkan mereka akan mengalami lebih lagi karena ada Yesus di dalam diri mereka. Nah ini bukan omong kosong, saudara. Ini realita. Tuhan sedang membawa kita dalam penggenapan-penggenapan seperti itu. Tentu saya tidak bisa ceritakan yang saya pengen ceritakan buat saudara. Tapi saya ngomong begini bukan sekedar saya bicara. Ini Tuhan sedang menjungkir balikkan sesuatu. Saudara doa betul. Bangsa ini sudah dekat dengan waktu lawatan Tuhan. Sesuatu yang besar dan dahsyat akan melanda bangsa ini kuat sekali. Dan di situ gereja Tuhan akan muncul sebagai betul-betul keturunan ilahi. Anak-anak Allah. Dan itu akan membawa perubahan yang radikal dalam kehidupan kita. So, saya berdoa, Anda simpan dalam hati apa yang saya katakan hari ini. Ada sperma ilahi loh dalam dirimu. Ada potensi yang luar biasa. Berhenti mengeluh, berhenti gampang menyerah. Lihat anugerah Tuhan, intim dengan Tuhan. Sperma ilahinya masuk dalam hidupmu. Amen saudara. Tutup Alkitabmu. Mari berdiri bersama-sama. Tuhan, ku berikan semuanya. Minta keintiman hanya dengan Tuhan. Tiba-tiba engkau akan mengalami sesuatu yang ajaib dalam hidupmu pada hari ini. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilan Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya.
semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ya Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kau ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hati. Katakan sekali lagi, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saudara, tadi pagi ketika saya berdoa, Tuhan berkata begini, cara berpikirmu, cara berpikir kalian, iman kalian, pengertian kalian, itu sesuatu yang berbahaya sekali buat setan. Dan dia berkata, tidak banyak anak-anakku yang bisa mengerti itu. Itu bisa mengubah begitu banyak. Itu bisa mengubah seluruh bangsa. Dan Tuhan berkata, sama dengan pikiran Yesusmu. Makanya semua ahli Taurat, kerajaan Romawi ketakutan luar biasa. Dan Tuhan berkata, kalau anak-anakku bisa mengerti cara berpikir yang benar, iman, penyerahannya, ketaatannya, itu akan melahirkan juga kegerakan yang dahsyat sekali. Saya ketemu dengan Dr. Cho bulan lalu di Korea. Beliau sebetulnya agak sakit sudah. Dan saya diberitahu semua appointment lain dibatalkan. Tapi khusus dengan kami, dia tidak mau batalkan. Memang saya hanya bicara dengan beliau mungkin cuma 20 menit. Dan orangnya cool sekali. Kalau saudara ajak bicara, dia kayak enggak bergeming. Pertama diem aja. Terus saya mulai cerita dengan dia, saya hanya mau bilang, terima kasih karena bukumu telah mengubah, Tuhan pakai untuk mengubah hidup saya.
Yang kedua saya bilang, saya minta didoakan. Saya minta blessingnya dia. Kemudian dia tanya, kamu kenapa datang ke Korea? Apakah ada konferensi? Oh tidak. Saya ada urusan, saya cerita dengan dia. Kemudian dia doakan kami. Saya kemarin diberitahu teman-teman Korea. Setelah peristiwa itu, dia kumpulkan semua pengerja gerejanya dia. Walaupun dia sudah pensiun, tapi dia masih powerful sekali pasti. Dan dia kumpulkan semua. Dan dia bilang begini, aku diberkati sekali. Ada satu pendeta Indonesia datang. Dan walaupun dia bilang, walaupun aku sakit, nggak tahu hatiku digerakkan Tuhan untuk ketemu dengan dia. Dan kemudian dia berkata, yang memberkati aku, satu orang punya hati untuk mengubah bangsanya. Dan dia berkata, aku sudah doakan dia. Aku percaya bangsanya akan diubah Tuhan. Saudara percaya ini bangsanya akan diubah Tuhan luar biasa. Bukan karena saya, bukan karena siapapun. Maunya dia, maunya dia. Percayalah ada hal besar, kita masih harus terus kawal, menyerah ke Tuhan, segala yang kita bisa lakukan, ngadep Tuhan, nyerah ke dia. Saya sudah di titik yang saya berkata, Tuhan, bagianku, tanda petik, selesai. Sekarang bagian Tuhan. Tapi saya percaya anugerahnya itu luar biasa. Anda akan lihat terobosan demi terobosan besar akan Tuhan buat. Don't give up, jangan menyerah. Ada sperma ilahi di dalammu. Pak, sekitar saya ini membuat saya berkembang. Dalam dirimu ada benih yang pernah mengalahkan areal yang beracun dan mematikan. Jutaan lain mati. Benih yang membuat engkau lahir hari ini tidak mati. Dan bertahan dan lahirlah saudara. Dan ditambah lagi ada potensi ilahi, benih ilahi, sperma ilahi. Ditambah lagi ada Roh Kudus. Tambah lagi setiap kali kau intim dengan dia, remanya, sperma ilahinya diberikan dalam hidupmu. Rohmu mengandung perkara-perkara ilahi. Dan itu akan melahirkan hal yang ajaib. Amen saudara. Satu aja. Semua karena anugerah. Bukan karena kekuatan. Bukan karena manusia kita. All is by grace. Angkat tangan.